Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas perancangan dan pengembangan produk kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul pengembangan bathtub bayi dengan fitur sensor panas dan desain portable. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Hilma Remona Zadri. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizal Fahdi, Gina Atisha, Hadizada Fitra, dan Frila Hasyam Rizkina. Untuk bab pertama yaitu mengenai latar belakang deskripsi umum produk. Laptop bayi dengan sensor panas adalah produk inovatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perawatan bayi dengan menekankan pada aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan. Produk ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mandi bayi berlangsung dengan aman dan nyaman, baik untuk bayi maupun orang tua. Fungsi utama dari fitur sensor panas adalah memberikan ketenangan pikiran kepada orang tua dengan menjadikan indikator visual yang jelas mengenai suhu air, yang sangat penting karena bayi memiliki kulit yang jauh lebih sensitif dibandingkan orang dewasa, sehingga perubahan suhu yang kecil pun bisa menyebabkan ketidaknyamanan ataupun bahkan bahaya. Selain fitur sensor panas, battery bayi ini memiliki desain yang portable yang dapat dilipat sehingga memudahkan penyimpanan dan transportasi. Dan lubang pembuangan air yang praktis yang memungkinkan pengosongan air dengan cepat dan mudah, mengurangi kerepotan setelah mandi. Fitur-fitur tambahan seperti alas anti-selip dan pegangan yang nyaman juga berkontribusi pada keamanan dan kenyamanan saat digunakan. Selanjutnya, alasan pemilihan produk yang pertama, beberapa battery bayi yang tradisional tidak memiliki indikator suhu yang akurat sehingga harus menambah atau menggunakan metode lain untuk memastikan suhu air aman bagi bayi. Yang kedua, battery bayi seringkali berukuran besar dan kaku dan menyulitkan penyimpanan terutama di rumah yang ruang terbatas. Desain yang tidak fleksibel ini juga menyulitkan untuk membawa bathtub pada pergian. Yang ketiga, tidak semua bathtub bayi dilengkapi dengan lubang pembuangan yang efektif dan membuat proses pengosongan merepotkan dan berantakan. Tanpa lubang pembuangan yang baik, orang tua harus mengangkat dan membalik bathtub untuk mengosongkan air. Selanjutnya, alasan pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan keamanan melalui sensor panas yang sangat penting untuk menghindari risiko luka bakar akibat air yang terlalu panas. Kulit bayi yang sensitif memerlukan perhatian khusus terhadap air. Yang kedua, kemudahan pengosongan air dengan lubang pembuangan air yang sangat praktis untuk pengosongan air dengan cepat dan mudah setelah mandi. Tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menjaga kebersihan bathtub. Yang ketiga, desain yang dapat dilipat untuk portabilitas dan penyimpanan yang sangat praktis untuk disimpan dan dibawa bepergian bagi keluarga dengan ruang terbatas atau yang sering bepergian, memungkinkan bathtub untuk disimpan dengan mudah tanpa memakan banyak tempat. Selanjutnya bab 2 dilanjutkan. Perencanaan produk. Perumusan charter. Charter digunakan untuk menjelaskan kepada stakeholder tentang lingkup proyek, tujuan proyek, siapa saja yang akan berpartisipasi dalam proyek. Charter dari pengembangan produk bathtub bayi ini adalah menciptakan bathtub bayi inovatif yang dilengkapi dengan sensor panas, fitur dapat dilipat, dan lubang pembuangan air di bagian bawah yang akan dirilis ke pasar dalam waktu 1 tahun melalui saluran penjualan retail yang sudah ada. Selanjutnya, pengumpulan kandidat peluang. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu keamanan terjamin dengan sensor panas sehingga memastikan air berada pada suhu yang aman dan nyaman untuk kulit bayi. Sensor portable yang mudah disimpan dan dibawa. Untuk kekurangan itu bukan perawatan khusus untuk sensor panas, harga mungkin lebih tinggi dibandingkan bathtub biasa, portabilitas mungkin mengorbankan beberapa fitur tambahan. Selanjutnya itu untuk kelebihan dari sistem pembersihan otomatis dan alarm, kebersihan optimal dengan sistem pembersihan otomatis, kekurangan itu sistem pembersih otomatis akan memerlukan perawatan kimia. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kelebihan dari fitur hiburan dan pijat. Ini kelebihannya merupakan pengalaman mandi yang menenangkan untuk bayi. Untuk kekurangannya itu kompleksitas fitur mungkin memerlukan panduan penggunaan yang jelas. Next. Selanjutnya itu ada pemilihan kandidat peluang baik, operasi bathtub bayi.
Itu yang pertama ada sensor panas dan portable. Potensi pasar tertinggi karena keamanan bayi adalah prioritas utama bagi orang tua, dan fitur sensor panas memberikan keamanan tambahan. Untuk keunggulan kompetitif itu tinggi, desain portable dan sensor panas adalah fitur unik yang tidak banyak ditemukan pada produk sejenis. Next. Yang kedua ada itu pembersihan otomatis dan alarm. Untuk potensi pasar itu sedang karena fitur pembersihan otomatis menarik bagi orang tua yang sibuk, tetapi mungkin tidak dianggap esensial. Untuk keunggulan kompetitif sedang, fitur alarm, suhu, dan pembersihan otomatis memberikan keunggulan, tetapi mungkin kurang menarik dibandingkan fitur hiburan. Untuk beta multifungsi dengan hiburan dan pijat, potensi pasar tinggi karena fitur hiburan dan pijat memberikan pengalaman mandi yang menyenangkan. Untuk keunggulan yang kompetitif, tinggi dalam hal menarik perhatian bayi dan memberikan kenyamanan ekstra. Next. Untuk kriteria beta bayi itu, tim pengembangan menetapkan 7 kriteria. Yang pertama keamanan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, fitur tambahan, biaya, kemudahan perawatan, dan ekonomis. Untuk opportunity statement, yang pertama ada kebutuhan orang tua modern, keunggulan produk, fitur tambahan, nilai tambah produk, target pasar, dan potensi pasar. Untuk perumusan peluang pengembangan produk yaitu ada vision statement yang dimana menjadi pelopor dalam inovasi perawatan bayi yang aman dan praktis. Untuk mission statement itu kami berkomitmen untuk mengembangkan dan memproduksi beta bayi dengan teknologi sensor panas, desain portable, dan lubang pembuangan air yang mudah digunakan. Next. Bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada bab 3 identifikasi kebutuhan konsumen. Pertama itu kita melakukan pengumpulan data dari kebutuhan konsumen. Pengumpulan data kebutuhan konsumen ini dilakukan dengan metode pengisian kuesioner. Kuesioner ini disajikan dalam bentuk tabel yang mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan dari customer atau konsumen. Data tersebut akan dianalisis dan diberikan pola preferensi konsumen yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka secara lebih tepat dengan sasarannya. Ini merupakan contoh responden dari hasil kuesioner. Yang pertama itu ada seperti pada layar itu ada pertanyaan apakah Anda menggunakan beta bayi saat memandikan bayi, beta seperti apa yang Anda gunakan untuk bayi, jika memilih beta biasa apa alasannya, dan beta seperti apa yang Anda inginkan. Jadi pada pertanyaan beta seperti apa yang Anda inginkan ini, customer akan memberikan alasannya. Contohnya seperti pada responden yang ketiga, bathtub apa yang Anda inginkan? Para responden menjawab bathtub yang nyaman saat digunakan untuk memandikan bayi. Dan dari pertanyaan tersebut dapat kita ubah menjadi dari pernyataan customer menjadi ke dalam bahasa teknis. Next. Lanjut. Next. Oke, selanjutnya itu kita lanjutkan dengan pemberian pembobotan dari hasil pengumpulan data dari kuesionernya. Pembobotan ini digunakan untuk memperoleh nilai yang paling tinggi sebagai importance rating dalam pembuatan Quality Function Deployment atau QFD. Jadi selanjutnya itu ada tabel-tabel pembobotan keinginan konsumen yang menyajikan nilai-nilai berdasarkan prioritas dan tingkat kepentingan yang diberikan oleh konsumen terhadap berbagai aspek produk atau layanan yang ditawarkan. Ini contoh tabel dari bobot keinginan konsumen. Di bahan hasil kuesioner ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa teknis yang bertujuan untuk mengetahui apa saja kebutuhan konsumen dalam memilih produk secara teknis. Dengan demikian, data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi aspek teknis yang menjadi prioritas bagi konsumen. Informasi ini akan sangat berguna bagi pengembangan produk dalam merancang pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi teknis dari konsumen. Nah, di sini dari pembuatan keinginan konsumen itu dapat dilihat dari ratingnya itu ada 1 sampai 5. Jadi 1 itu sangat tidak penting dan 5 itu sangat penting. Nah, setelah kita urutkan bobot keinginan konsumennya, barulah kita representasi
dari awalnya kebutuhan responden itu menjadi bahasa teknis. Contohnya di sini responden ini menginginkan bahan yang aman digunakan untuk kulit bayi yang sensitif. Kita ubah ke bahasa teknis, yaitu para responden ini menginginkan produk bathtub dengan bahan yang rubber, karena bahan rubber itu bahan yang aman untuk kulit bayi sensitif. Terus kemudian ada bathtub, para responden menginginkan bathtub yang dapat mengidentifikasi suhu air mandi. Untuk bahasa teknisnya itu bathtub yang memiliki sensor temperatur air, nyaman saat digunakan untuk memandikan bayi. Bahasa teknisnya itu bathtub yang ergonomis, kemudian menginginkan bathtub yang dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. Bahasa teknisnya itu bathtub yang mampu dilipat. Kemudian air mandi dapat dibuang dari bawah bathtub yang memiliki saluran pembuangan air yang efisien, menginginkan bentuk bathtub yang simpel namun menarik. Atau bahasa teknisnya itu bathtub dengan desain yang estetik. Dan yang terakhir itu responden menginginkan bathtub yang kuat dan kokoh, diterjemahkan ke dalam bahasa teknis, yaitu bathtub yang memiliki daya tahan yang baik. Next. Selanjutnya itu ada penetapan spesifikasi produk. Jadi untuk spesifikasi produk ini, yang pertama itu ada bahan rubber. Tadi bahan yang digunakan itu merupakan rubber EPDM atau ethylene propylene monomer dan karet alam bebas protein. Jadi EPDM ini merupakan jenis karet sintetis yang tahan terhadap cuaca, ozon, dan panas. Terus karet alam bebas protein ini adalah karet alam yang telah diproses untuk menghilangi protein yang dapat menyebabkan alergi pada bayi. Sehingga produk ini cocok untuk bayi yang alergi terhadap lateks konvensional. Kemudian ada sensor temperatur air. Tadi dilengkapi juga dengan sensor temperatur air yang akurat, sehingga dapat mengukur dan menampilkan perubahan warna pada suhu air secara langsung. Kemudian itu ada desain yang ergonomis. Jadi produk yang kami rancang ini tetap memperhatikan prinsip ergonomi sehingga para pengguna dapat menggunakan produk dengan nyaman dan bayi pun dapat nyaman dalam menggunakan produknya. Kemudian yang keempat itu ada mekanisme lipat. Jadi bathtub ini kami buat dapat dilipat sehingga menjadi praktis, dapat disimpan maupun dibawa oleh para pengguna. Lanjut. Kemudian ada pembuangan air yang efisien. Jadi pada bathtub ini kami membuat juga proses pengaliran air atau pembuangan air keluar dari bathtub melalui lubang di bawah bathtub, sehingga air yang telah dipakai atau air bekas cucian memandikan bayi tersebut dapat mengalir keluar melalui bawah bathtub. Keenam itu estetika. Jadi produk kami ini walaupun terkesan simpel dan sederhana, namun estetikanya tetap diperhatikan sehingga produk tersebut dapat tetap menarik, simpel, dan elegan. Dan yang terakhir itu untuk daya tahan. Jadi dari daya tahan material ini memiliki material dengan daya tahan yang tinggi sehingga dapat dipastikan untuk tahan dari bantingan, benturan, dan masa pakai yang panjang dengan performa yang konsisten. Lanjut. Ini merupakan tabel rating kriteria keinginan dari konsumen. Jadi berdasarkan kuesioner yang telah diberikanlah persentase dari importance ratingnya, dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada bab 4 mengenai penetapan konsep terpilih. Yang pertama itu ada desain diagram fungsional produk. Jadi di sini terdapat direction of improvement, itu ada bahan rubber, sensor temperatur air, desain ergonomis, mekanisme lipat, pembuangan air efisien, estetika, daya tahan. Sedangkan untuk penilaian itu terdapat 3 poin penilaian. Untuk yang lingkar hitam itu arti bernilai 9, untuk lingkar putih itu bernilai 3, dan untuk segitiga itu bernilai 1. Dan how much itu yang digunakan untuk kemudahan penggunaan itu sekitar 95%. Untuk customer rating itu ada our company A, company B. Dari berdasarkan analisa itu terdapat 5 produk kami yang unggul, sedangkan untuk bagian pembuangan air efisien dan estetika itu ada perusahaan company A dan company B yang mungkin lebih unggul daripada produk kami. Sedangkan untuk relative importance-nya itu
Untuk memberikan nilai tertinggi ada di poin kedua itu kenyamanan sebesar 27,37, sedangkan yang paling rendah itu ada kebersihan itu 1,987. Untuk peluang pengembangan produk itu ada yang pertama desain for manufacture itu atau DFM. Pada BCBA ini dioptimalkan untuk produksi yang efisien dengan biaya yang rendah dan kualitas tinggi. Jadi untuk aksinya itu menggunakan teknologi cetak injeksi, lalu komponen utama dengan yang sederhana dan modular, termasuk sensor temperatur dan mekanisme lipat yang mudah dipasang. Untuk proses perakitan yang mengurangi efisien waktu dan tenaga kerja, menjaga daya tahan dan kinerja yang optimal. Lalu untuk yang kedua itu ada desain for assembly atau DFA. Pada beta bio kami ini itu mengoptimalkan efisiensi perakitan dengan menggunakan sedikit komponen integrasi yang baik. Untuk komponen utama itu terdiri dari badan utama, engsel mekanisme lipat, dan sensor temperatur air yang dipasang dengan snap fit atau sekut standar tanpa alat khusus. Lalu untuk proses perakitan ini difokuskan untuk pengurangan kompleksitas dan waktu. Next. Lalu yang kedua ada desain for reliability. Untuk desain for reliability untuk beta biokemi ini berkualitas tinggi dan tahan air, suhu, dan kehausan. Sensor suhu air yang teruji memberikan pengukuran akurat jangka panjang. Mekanisme lipat dan engsel menggunakan bahan tahan korosi seperti stainless steel atau plastik diuji dengan keandalan dalam buka tutup secara berulang. Lalu untuk desain flexibility atau DFU itu dirancang untuk kenyamanan kemudahan penggunaan, bahan rubber yang lembut dan kuat memberikan rasa aman, lalu didesain ergonomis yang mendukung posisi mandi yang nyaman, sensor temperatur air yang memberikan informasi suhu secara real time yang mudah terlihat, lalu ada mekanisme lipat sederhana yang mempermudah penyimpanan dan pembukaan serta saluran pembawaan air yang dapat dibuka tutup. Lalu yang kelima ada design for cost atau DFC. Pada DFC ini bahan yang digunakan itu bahan rubber yang ekonomis berkualitas tinggi untuk menekan biaya bahan baku. Lalu untuk desain komponen sederhana minimalkan kompleksitas perakitan, sementara sensor temperatur air dan mekanisme lipat dipilih dari pemasok yang harganya kompetitif. Untuk proses produksi dicetak dengan injeksi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Lalu ada mekanisme pemasangan seperti snap fit itu untuk mengurangi kebutuhan alat dan mempercepat perakitan. Lalu ada desain safety atau DFS. Untuk DFS ini memastikan bahwa beta bike ini memiliki keselamatan dengan bahan rubber, bebas BPA dan anti slip untuk mencegah bayi tergelincir. Lalu untuk sensor temperatur air yang aman dipasang di tempat yang tidak terjangkau bayi. Lalu sementara mekanisme lipat dengan pengunci aman terjamin stabilitas. Sudut-sudut bathtub itu yang membulat itu mengurangi risiko cedera dan saluran pembuangan air yang efisien mencegah gedangan dan pertumbuhan bakteri. Setiap komponen diuji untuk keamanan dengan desain ergonomis. Lalu yang terakhir ada desain for environment atau DFE. Untuk DFE itu menggunakan bahan rubber dari sumber berkelanjutan yang dapat didaur ulang dengan teknologi cetak injeksi yang efisien, energi dan minim limbah. Desain komponen modular mendukung perbaikan dan penggantian bagian, memperpanjang umur pakar. Lalu untuk mekanisme lipat dan pengunci dapat didaur ulang sepenuhnya tanpa penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi. Lalu untuk kemasan produk itu dapat didaur ulang dirancang minimalis untuk mengurangi limbah, tetapi tetap menyediakan fungsi dan kenyamanan tinggi mendukung pelestarian lingkungannya. Lalu ada pun 3 alternatif solusi, berikutlah desainnya. Yang pertama itu desain dari beta bayi dengan sensor panas dan portable. Lalu ada beta bayi dengan sistem pemeriksaan otomatis dan alarm. Lalu ada beta bayi multifungsi dengan fitur hiburan pijat. Lalu ada pemilihan konsep dari ketiga alternatif tersebut dapat diperoleh bahwa konsep A dan konsep B itu dapat dilanjutkan karena dapat dikatakan layak. Lalu untuk yang kedua itu adalah matrik penilaian. Berdasarkan matrik penilaian dari masing-masing konsep itu diperoleh bahwa rating pada
pada pemilihan yang A itu paling tinggi, itu terdapat ranking 1, sehingga konsep yang terpilih itu adalah alternatif pertama, yaitu fitur sensor dan portable. Ini adalah desain dari konsep terpilih, yaitu alternatif pertama tadi, yang mana bathtub bayi dirancang dengan bahan rubber yang aman untuk kulit bayi yang sensitif. Dasar dari bathtub memiliki bulatan-bulatan karet yang berfungsi untuk menjaga bayi agar tidak mudah tergelincir saat di dalam bathtub. Bathtub ini juga memiliki sensor panas yang ditandai dengan perubahan warna yang terjadi pada bagian dasar. Perubahan warna tersebut terjadi saat suhu yang digunakan itu berada pada temperatur yang tinggi yang menyebabkan dasar bathtub berubah menjadi warna merah. Oke, mungkin sekian saya kembalikan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.